Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi summa ila musannafina nafa'ana bil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullahu ta'ala berkata, alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala. Alaika wajib atasmu bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala, dengan memurnikan tujuan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatahawan fi dzalika, wala tatahawan, dan jangan entengkan fi dzalika, dalam hal itu. Beliau Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti memberikan wasiat kepada kita agar dalam beramal kita selalu menjaga kemurnian tujuan, di mana tujuan dalam melakukan amal kebajikan dan ibadah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalan ini jangan anggap enteng, jangan diremehkan. Wa tarda bitalbisi nafsika alaika fatahlak. Wa tarda, dan kamu rela bitalbisi nafsika, terhadap pengkaburan yang dilakukan oleh nafsumu alaika kepadamu, fatahlak, lalu kamu jadi orang binasa. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng persoalan keikhlasan tujuan. Sebab kalau dalam hal tujuan ini kita tidak bisa ikhlas, maka hawa nafsu kita akan terus melakukan upaya-upaya pengkaburan terhadap tujuan amal, lalu kita menjadi orang yang binasa. Ka'ayyakunal ba'isu laka fi fi'lil ibadati amrayni. Ka'ayyakuna, sebagaimana ada al-ba'isu, perkara yang mendorong, laka untukmu, fi fi'lil ibadati, di dalam melakukan ibadah, amrayni, ialah dua perkara. Fanin wabakin, yaitu fan, artinya sesuatu yang binasa, yaitu dunia, wabakin, dan sesuatu yang abadi, yaitu akhirat. Setiap kita melakukan ibadah tidak akan lepas dari dua dorongan ini, yaitu dorongan dunia atau dorongan akhirat. Kalau kedua-duanya sama-sama dituju, walaupun kadarnya tidak sama, ini bisa menyebabkan rusaknya keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min ashabi turukir riya'i alal mubtadi'ina. Wa hadha, adapun masalah ini, min ashabi turukir riya'i, adalah termasuk paling rumitnya, paling sulitnya jalan-jalan riya alal mubtadi'ina, atas para pemula, orang yang baru menjalani tariqat, jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yushbihu alaihim, karena sesungguhnya masalah ini itu yushbihu alaihim, samar atas orang yang baru
menjalani tarikat. Wa ya'siru alaihim al-ikhlasu bihi, dan sulit melakukan ikhlas bagi para pemula dari persoalan ini. Bi khilafir riya'il mujarradi fa innahu yufhamu bi adna ta'ammulin. Bi khilafir riya'il mujarradi, beda halnya dengan riya murni. Seperti apa riya murni? Misalnya kita bersedekah semata-mata ingin dipuji. Kita membantu orang lain agar kita nanti dibantu juga. Itu namanya perbuatan yang tujuannya memang ingin dipuji oleh manusia, riya murni. Fa innahu yufhamu bi adna ta'ammulin. Fa innahu, sesungguhnya adapun riya murni itu yufhamu, dapat dipahami, dapat dikenali, dapat dideteksi bi adna ta'ammulin, dengan berpikir sejenak. Kita sudah ngerti, oh ini riya. Kita sudah sadar ini riya. Qala, berkata siapa? Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti, walau ghalabal baqi 'alal fani fahuwa riya'un. Walau ghalaba, andai saja menang, al-baqi, apa? Dorongan akhirat, 'alal fani, atas dorongan dunia. Dorongan akhirat lebih kuat ketimbang dorongan dorongan dunia. Fahuwa riya'un, maka itu juga dikatakan riya. Misalnya kita bersedekah. Kita bersedekah punya dua tujuan. Tujuan yang pertama ya lillahi ta'ala, tapi tujuan yang kedua ya biar orang yang kita bantu nanti bisa juga kasihan dengan kita, bisa juga menolong kita. Dia ada dua tujuan, hanya saja kepentingan akhirat, dorongan akhirat lebih kuat. Ini dikatakan oleh beliau juga termasuk riya. Wa qawlu ba'dihim, adapun perkataan sebagian ulama, idza ghalabal ba'isu al-baqi kana al-hukmu lahu. Perkataan ulama yang mengatakan idza ghalabal ba'isul baqi, apabila dorongan akhirat itu lebih kuat, lebih dominan, karena al-hukmu lahu, maka dihukumi ya seperti itu. Innama huwa fi haqqil awamili la yaqdiruna ala sulukit tariqi. Innama huwa, hanya saja pendapat ini, fi haqqil awamili, ada pada hak para pekerja, alladzina la yaqdiruna, yang mereka tidak mampu, ala sulukit tariqi, atas melalui jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang mengatakan manakala dorongan akhirat itu lebih kuat ketimbang dorongan dunia adalah ikhlas, itu pendapatnya para pekerja yang belum mengenal jalan tariqat. Amma man yaqdiru ala sulukit tariqi minal ulama'il 'amilina fala yusamahu bimisli dzalika. Amma man yaqdiru, adapun orang yang mampu, ala sulukit tariqi, melewati jalan tariqat, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, minal ulama'il 'amilina, dari para ulama yang mengamalkan terhadap ilmunya, fala yusamahu bimisli dzalika, maka para ulama tidak akan mentolerir terhadap masalah itu. Artinya apa? Ulama-ulama yang menjalani tarikat tidak akan mentolerir persoalan yang seperti itu. Ada anggapan bahwa
apabila dorongan akhirat lebih kuat ketimbang dorongan dunia dianggap ikhlas. Nah, ulama yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak bisa menerima. Wa misalul fani wal baqi, adapun contoh fani, yakni dorongan dunia, wal baqi, dan dorongan akhirat. Contohnya, ayyakuna laka inda amirin aw mu'addamin hajatun. Ayyakuna ialah ada laka untukmu inda amirin, di sisi seorang raja, au mu'addamin, atau orang yang diagungkan. Hajatun, punya hajat, punya kepentingan kita terhadap pembesar atau raja. Wadzalikal amiru awil mu'addam yusalli al-jum'ata au ghairaha. Wadzalikal amiru, raja itu, awil mu'addamu, atau orang yang diagungkan itu, yusolli, melakukan sholat al-jum'ata, sholat Jumat, au ghairaha, atau lainnya sholat Jumat, fis shaffil awwali, ada di saf pertama, au fi makanin ma'rufin bihi, atau di satu tempat yang memang pantas untuk seorang raja dan pembesar. Fatajtahidu fi sholati ila janibihi. Fatajtahidu, lalu kamu berusaha keras, fi sholati, melakukan salat, ila janibihi, di sampingnya raja atau orang kita agungkan. Salat di dekatnya, di sampingnya raja atau orang yang diagungkan, litahsula muradaka minhu, untuk memperoleh apa yang kamu maksudkan dari raja dan dari pembesar itu. La litu addiyal faridata fi dalikal makani ala sifati. La litu addiyal faridata, bukan untuk menunaikan kewajiban, fi dalikal makani, di tempat itu, ala tilka sifati, atas bentuk ini. Misalnya, ya, ini contoh untuk persoalan dorongan dunia dan dorongan akhirat yang sangat samar bagi kita, bagi para pemula, sulit untuk membedakannya, yaitu manakala kita punya kepentingan tertentu terhadap raja atau orang-orang yang kita agungkan, sedang orang itu melakukan salat Jumat atau lainnya di saat awal, kita berupaya keras bagaimana bisa salat di samping raja atau pembesar itu. Kepentingannya nanti biar kita bisa bicara langsung, menyampaikan kehendak hati kita, maksud hati kita, bukan untuk menunaikan kewajiban salat fardu, bukan untuk itu. Wa minal ma'lumi, dan termasuk perkara yang sudah maklum, sudah diketahui bersama, annal ba'isa, bahwasanya pendorong, ala dzalikal amali, atas perbuatan itu, huwa dzakal qasdul awwal. Huwa dzakal qasdul awwal adalah tujuan yang pertama. Apa tujuan pertamanya? Yaitu untuk memperoleh, mencapai tujuan yang ingin diperoleh dari raja dan pembesar tadi. Bukan tujuan untuk menunaikan kewajiban, mencari keutamaan ada di saf awal, tapi ingin menyampaikan kehendak hatinya, tercapainya tujuan dari raja itu. La qasdu itqani umuri sholati. La qasdu itqani umuri sholati, bukan maksud untuk menyempurnakan urusan-urusan sholat. Waqad ajma'u ala anna tauhidal qasdi liyaj'alu lahum hamman wahidan muta'allikan biwahidin
Waqad ajma'u, dan para ulama sungguh berijma, sungguh telah bersepakat, ala anna tauhid al-qasdi, atas sesungguhnya menyatukan tujuan, wajibun, hukumnya wajib. Tujuan hanya semata-mata karena Allah itu wajib dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Liyaj'alu lahum hamman wahidan, liyaj'alu, agar para ulama itu bisa menjadikan lahum, terhadap muridnya, hamman wahidan, satu cita-cita, satu tujuan, muta'allikan biwahidin, satu tujuan, muta'allikan, hale berhubungan biwahidin, dengan zat yang esa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. La yusammu min tauhidil haqqi ta'ala raihatun. Kalau tidak bisa menyatukan tujuan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka murid itu tak akan mampu mencium aroma semerbak dari tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-ibadatu biqasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala. Wa minha, termasuk riya yang halus, liya yang samar, adalah al-ibadatu, melakukan ibadat, biqasdi taqarrubi, dengan maksud mendekatkan diri, min hadratillahi ta'ala, dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika kal amali bi ujratin. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya perbuatan ibadah itu, kal amali, seperti bekerja, bi ujratin, dengan memperoleh upah, dengan mengharapkan ongkos. Orang yang beribadah ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama halnya dengan para pekerja untuk mendapatkan upah atau ongkos, gaji. Ini berat nih ya, berat. Padahal kita seringkali yang mendengar wejangan dari para guru, para ustadz, para kiai, bagaimana kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di sini beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama halnya dengan orang bekerja untuk mendapatkan gaji. Qalu, berkata para ulama, wa hadhil illatu akhfal ilali. Wa hadhil illatu, adapun penyakit ini, penyakit riya yang samar tadi, adalah akhfal ilali, paling samarnya penyakit. Penyakit yang tersembunyi, penyakit yang sulit kita pahami, sulit kita deteksi. Wa rubbama tarakka sahibuhu ila qaribin min hadratillahi ta'ala fayuqalu lahu irji lasta min ahliha. Rubbama tarakka, kerap kali ketika naik derajat, sahibuha, orang yang melakukan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, taraka ila qaribin min hadratillahi ta'ala, dia naik derajatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang itu, orang yang naik derajatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah yang memang dianiatkan itu, dikatakan, irji, kembali kamu, pulang kamu, lasta min ahliha, engkau bukanlah ahli ibadah, bukan ahli hadratillah, bukan ahli orang yang dekat kepada Allah. Innama ahluha may ya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Innama ahluha, nyasanya ahli dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ahli hadratillah,
Mayya'budullah adalah orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala imtisalan li amrihi, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa wafa'an biwajibi haqqi ta'ala, dan memenuhi kewajiban yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini berat dan musibah bagi kita. Musibah bagi kita. Ketika kita melakukan ibadah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan benar, karena ibadah itu derajat kita naik. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diusir, disuruh kembali, karena kita bukan ahli orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyembah Allah tidak mengharap apapun. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata melakukan perintahnya, tunduk terhadap perintahnya, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah disembah, sedang kewajiban kita adalah menyembah sebagai hambanya. Wa minha, dan ia termasuk riya yang halus, adalah iddi'aul maqamati qabla bulughiha atau ba'da bulughiha wa lam yu'dzan lahum fi idhariha. Termasuk riya yang halus adalah iddi'aul maqamati, kita mengklaim telah mencapai satu makom. Kita mengaku telah sampai pada satu derajat. Diceritakan kepada orang-orang dekatnya, diceritakan kepada murid-muridnya, diceritakan kepada orang-orang yang percaya. Terlebih ketika diceritakan di media sosial, dipublish oleh kita bahwa kita sudah tingkatan ini, dan seterusnya. Qabla bulughiha, sebelum sampai pada derajat itu, dia sudah cerita padahal belum sampai. Au ba'da bulughiha, atau sudah sampai pada derajat itu, walam yu'dal lahum, akan tetapi dianya belum diizinkan untuk menyampaikan kepada orang lain, belum diizinkan. Kalau belum diizinkan berarti dia wajib merahasiakan terhadap derajat yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum diizinkan fi idhariha, di dalam menyampaikan, mempublish kepada orang lain tentang derajat yang telah dicapai. Summa anna dzalikal mudda'i yu'aqabu bi hirmani ma idda'ahu. Summa anna dzalika, kemudian sesungguhnya dzalikal mudda'i, adapun orang yang mengaku-ngaku itu, mengaku-ngaku telah sampai pada satu makam tertentu, yu'aqabu, maka dia akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihirmani ma idda'ahu, dengan terhalangnya apa yang dia aku. Dia mengaku telah mencapai derajat yang tinggi, maka dia akan disanksi oleh Allah, tidak akan bisa mencapai derajat itu selama-lamanya. Fala yanaluhu, maka tidak akan mencapai orang yang mengaku itu kepada apa yang dia aku, kepada ma'idda'ahu ba'da dzalika abadan, setelah itu selama-lamanya. Kama jurriba, sebagaimana survei di lapangan. Hati-hati. Kadang seorang murid diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi perkara-perkara aneh, bisa mendengar bisikan hati seseorang, bisa melihat sebagian dari perkara yang belum terjadi, atau bisa tembus pandang bahasa tasawufnya, mukasyafah, yang itu sebenarnya bukan hakikat, tapi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka merasa sudah sampai pada makam tertentu dan menceritakannya kepada orang lain, maka dia akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak akan pernah sampai kepada makam yang dia aku selama-lamanya. Kama juriba, sebagaimana hasil pengamatan di lapangan, survei di lapangan, begitu. Kayak hati-hati. Wa minha, termasuk riya yang halus adalah mahabbatu itla'in nasi 'alal ibadati wa ghairiha. Mahabbatu itla'in nasi, senang diketahui oleh orang lain, senang publish diri, alal ibadati, atas satu ibadah yang dilakukan, wa ghairiha, dan lainnya ibadah. Semisal amal saleh, dia suka ketika melakukan amal ibadah, melakukan amal saleh, sih lihat orang lain, disaksikan orang lain, lalu orang lain bilang dia ahli ibadah, dia orang yang taat, dia ahli puasa, dia ahli Quran, dia ahli kebaikan, dan seterusnya. Itu termasuk riya juga. Riya juga. Qala Syaihu Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata, min adarri syai'in 'alal muridi al-iksaru min a'malis sholihati. Min adarri syai'in 'alal muridi, termasuk paling bahayanya perkara atas murid. Paling bahayanya perkara atas murid adalah al-iksaru. Al-iksaru, adapun memperbanyak ibadah. Al-iksaru min a'malis sholihati, memperbanyak berbuat amal sholihat. La'allahu yuhmadu ala dzalika, tapi tujuannya agar ia dipuji oleh orang lain atas perbuatan itu. Idla yazdadu bi kasratiha illa tardan wa maqtan. Idla yazdadu, karena itu la yazdadu, tidak bertambah murid itu kedekatannya kepada Allah, derajatnya tidak bertambah naik, bikasratiha, dengan banyaknya amal sholihat yang dilakukan, illa tardan, kecuali dilempar, atau maktan, atau dimurkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid yang memperbanyak amal sholihat, tapi tujuannya agar dipuji oleh orang lain, maka semua itu tidak akan menambah apa-apa, kecuali hanyalah menambah dirinya terlempar di jalan thariqat, terlempar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada yakhfa ala katsirin minal muridina. Wahada, adapun masalah ini yakhfa, yaitu samar, ala katsirin minal muridina, dari kebanyakan murid-murid ini samar, perkara yang sulit dimengerti, yang sulit deteksi. Wa min huna, karena itu aujabu alal muridi al israra bi amalihi hasab bi taqatihi hatta yaqwa wa yatamakkan. Aujabu, maka para ulama atau para guru mursyid itu mewajibkan alal murid, di atas murid, al israr, merahasiakan bi amalihi, terhadap amal-amal kebajikan, amal-amal ibadah yang ia lakukan. Diwajibkan agar dirahasiakan, jangan diketahui oleh orang lain. Hasabatokatihi, sesuai dengan kemampuan murid. Hatta yaqwa, sehingga murid itu nanti kuat, wa yatamakkana, dan dapat menguasai terhadap dirinya sendiri. Waqala aidan, waqala, dan berkata juga aidan, siapa? Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, rubbama yaf'alul muridu amran yuhmadu alaihi wala yaqsuduhu fayadunnu annahu mukhlisun wal halu annahu mira'un. Rubbama yaf'alu, terkadang melakukan al-muridu, seorang murid melakukan amran yuhmadu alaihi, kepada satu perkara yang terpuji. Seorang murid
melakukan satu perbuatan yang terpuji. Wala yaqsuduhu, dan murid itu tidak bermaksud ingin dipuji. Fayadunnu, lalu murid itu menduga annahu mukhlisun, bahwa dirinya orang yang ikhlas. Karena dia melakukan perbuatan terpuji, tidak ada maksud dipuji, dia menilai dirinya sendiri, menganggap diri sendiri orang yang ikhlas. Walhalu annahu mira'un. Walhalu, adapun keadaan annahu, bahwasanya murid itu mira'un, riya. Yang begitu itu riya. Merasa dirinya sudah ikhlas karena memang tidak butuh pujian orang lain, gara-gara merasa dirinya ikhlas. Ini riya. Wadhalika ka'ayyarudda masalan ma yu'tihi lahu an-nasu ta'affufan. Wadhalika, hal tersebut, ka'ayyarudda, sebagaimana gambaran seorang murid itu menolak masalah, umpamanya menolak kepada sesuatu yu'tihi, yang memberikan akan sesuatu itulah untuk murid, an-nasu, siapa manusia. Murid itu menolak apa yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Ta'affufan, karena iffah, karena menjaga dirinya dari perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik. Fayahmaduhun nasu ala dzalika, lalu orang lain memujinya atas perbuatan itu. Fayusgi ila madhihim, fayusgi, lalu murid memperhatikan itu. Murid peduli dengan pujian itu, senang dengan pujian itu. Fayarji'u amaluhu ila riyai, fayarji'u, maka kembali amaluhu, apa amalnya murid, ila riyai, kepada perbuatan riya. Walau lam yaqsid dalika awalan, walau lam yaqsid, walaupun murid tidak bermaksud dalika, kepada hal tersebut, pujian itu, awal, sejak awal. Ya, misalnya begini, setiap lembaga mendapatkan bantuan dari pemerintah sekian rupiah, lalu ada salah satu kepala madrasah, kepala lembaga itu tidak mau menerima terhadap bantuan itu. Kalaupun ini ani, ya jangan tersari sebagai contoh. Tidak mau menerima terhadap bantuan itu. Karena apa? Untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, atau paling tidaklah subhat. Karena merasa dirinya tidak pantas menerima bantuan itu, lembaganya tidak pantas menerima bantuan itu. Lalu orang-orang lain pasti memujinya. Hebat, luar biasa, menolak bantuan pemerintah. Padahal bantuan halal ditolak. Luar biasa waraknya si anu itu. Nah, yang bersangkutan pasti mendengar pujian-pujian dari luar, pasti mendengar. Kalaupun tidak mengharapkan, itu namanya juga riya. Makanya riya halus, riya tersembunyi ini merupakan riya yang sulit kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerti tentang masalah riya dan mampu melaksanakannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.